Ya, kita kembali lagi membuat font. Sekarang kita ada di tahap akhir ya. Dalam membuat font, biasanya saya kalau membuat font dari awal sampai akhir. Nah, tahap akhir ini adalah hinting. Hinting, apa itu hinting? Jadi, hinting adalah program yang dapat mempengaruhi kesesuaian bentuk huruf di layar ya. Hinting sangat dibutuhkan untuk font yang akan dibaca di ukuran kecil. Jadi apa namanya font yang kita baca di layar itu biasanya akan terlihat berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain karena biasanya sistem rendering layar itu setiap aplikasi itu ada yang bagus dan ada juga yang kurang bagus ya. Khususnya di program-program yang kalau dibandingkan dengan program-program yang baru dengan program-program yang lama. Juga antar OS misalnya ketika kita membaca teks atau font di operating system Windows itu berbeda dengan teks font yang kita baca di operating system Macintosh atau Mac ya. Jadi si penampil gambar atau penampil teks di kedua operating system ini, di OS ini, di kedua OS ini berbeda. Nah, kadang font kita itu terlihat tidak bagus ketika dibaca di layar. Padahal ketika sedang dirancang atau desain di FontLab atau di aplikasi editor font, si teks ini udah terlihat rapi, udah bagus ya. Nah, itu masalahnya di mana nih? Nah, biasanya adalah di proses hinting. Jadi, ketika membuat font, selesai membuat font, kita harus menerapkan hinting pada si font yang kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat font namanya font Hando ya. Dan ini saya install untuk memberikan contoh ya. Ini udah saya embed install di website saya. Ini website saya menggunakan engine WordPress. Saya menggunakan app Google Chrome di Windows 10 ya. Nah, ini ada dua teks ya yang sudah saya buat di sini. Ada 6 paragraf ya. Ada yang di sebelah sini ini font Hando yang sudah di hinting ya. Dan yang di sebelah sini font Hando, font yang sama yang belum di hinting. Kalau misalnya kita perhatikan, ini saya agak layar ini akan saya zoom in dan zoom out beberapa kali ya. Kita akan zoom in dulu. Ya. Kalau diperhatikan di ukuran besar seperti ini, mungkin kalau kita bandingkan nih misalnya paragraf yang ini ya dengan yang ini, mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya di mana. Tapi kalau kita misalnya lihat di paragraf-paragraf yang kecil, di ukuran-ukuran kecil, misalnya di sini nih. Ini huruf A itu terlihat stroke yang di tengahnya itu tipis ya. Berbeda dengan yang di sini. Nah, terus kita juga bisa lihat di paragraf yang lebih kecil lagi nih. Yang di sebelah sini sudah terlihat rapi ya. Tapi yang di sini kita lihat nih ada pembesaran di huruf E. Di huruf G juga terlihat terlalu tebal ya. Juga di huruf Q. Kita bisa lihat juga di sini huruf S-nya ya nih. Di sini tuh ada penebalan di spine-nya ya, di stroke yang di tengah itu. Nah, kalau di sini terlihat lebih rapih ya. Jadi intinya yang di hinting ini di paragraf ini terlihat rapi. Di sini ada perubahan bentuk
ada perubahan stroke ya, menebal dan menipis. Nah, kita akan zoom out satu kali lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini ketika diperkecil lagi ukurannya, sekarang bisa terlihat jelas bila dibandingkan antara paragraf yang ini dengan yang ini ya. Di sini huruf A-nya stroke yang bawah ini terlalu mengecil, terlalu tipis. Terus stroke di tengah yang huruf E ini itu terlalu tipis ya. Sama seperti crossbar yang di huruf T, dan spine-nya juga jadi terlalu tipis ya, huruf S-nya. Itu bisa dilihat dia jadi stroke-nya jadi tidak konsisten. Tidak sesuai dengan desain yang kita buat di font editor. Jadi intinya font yang tidak dihinting itu bentuk hurufnya akan berubah ketika dibaca di layar. Jadi fungsinya hinting adalah ini. Jadi font yang sudah dihinting itu bentuk hurufnya konsisten ya, jadi rapih dan bagus ketika dibaca di website, ketika diinstal di website dan dibaca di paragraf, dia nyaman dibacanya, jadi lebih enak dibacanya. Nah, kira-kira itulah fungsinya hinting, dan kita akan mencoba membuat mengaplikasikan hinting di FontLab 7 ya, khususnya program auto hinting di FontLab 7. Ya, kita akan lanjut ya menerapkan hinting di FontLab 7. Khususnya kita akan mencoba menerapkan auto hinting. Jadi ada dua cara untuk menerapkan hinting. Yang pertama itu manual hinting dan yang kedua itu auto hinting. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba menerapkan auto hinting aja ya, karena manual hinting itu prosesnya berbeda dan agak panjang pengerjaannya, dan sekarang untuk lebih mudah dan mempercepat proses pembuatan font, kita menerapkan program auto hinting aja yang sudah ada defaultnya di font editor ya. Di FontLab 7 ada program auto hinting. Nah, sekarang sebelum kita menerapkan hinting, kita harus mengatur zones-nya dulu ya, zona. Jadi untuk mengatur zones itu kita buka file, lalu kita buka font info. Di sini ada zones ya, zones. Nah, ini kita langsung klik aja tombol diamond yang sebelah sini, dia akan auto detect zones. Nah, zones ini tujuannya untuk menentukan grid bagian atas X height huruf dan caps, base dan descender ya. Jadi misalnya font kita sebelum dihinting, hinting itu akan secara otomatis hinting itu akan secara otomatis menetapkan bagian-bagian yang akan disesuaikan nih bentuk hurufnya. Nah, zones itu fungsinya untuk menerapkan sejauh mana si stroke itu bisa terdistorsi. Misalnya kalau di sini kan sudah ada nih di X height itu, di font yang sudah saya buat ini, font Hando itu X height-nya 480. Nah, si posisi zones ini ada di 10. Jadi ada 10 unit bagian yang bisa dihinting di bagian X height. Kita lihat kalau misalnya sudah di setting seperti ini, apply. Ketika kita buka file ini, kita lihat dulu ya. Jadi di sini show zones. Nah dia akan keluar si tanda ini ya, zones ini. Si garis tebal yang ada di antara X height ini, dan dia ada di caps juga, dan dia ada juga di baseline dan di descender.
Nah, intinya kalau mau membuat hinting, sebelumnya kita menerapkan ini dulu supaya si stroke hurufnya itu eh, bisa di di auto hinting dengan rapih ya. Apa namanya? Ketebalannya berapa sih? Ketebalan ketebalan zones ini berapa ya? Ini bisa diatur ya. Tadi ini kan 10 ya. Kalau saya atur biasanya itu 10 tergantung tergantung bentuk stroke-nya aja. Kalau overshoot saya biasanya 10 ya. Jadi 10 unit dari atas X height. Nah, kalau mau diubah misalnya di font info ini bisa diubah misalnya jadi 20. Kita apply. Nah, dia akan berubah tuh. Si zones-nya akan berubah, dia akan lebih tebal. Ini dicocokkan dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya stroke-nya memang overshoot-nya lebih tinggi dari 10 unit, kalau saya biasanya kan 10 unit, maka ditetapkannya 10 unit aja. Begitupun dengan descender dan baseline. Begitupun juga dengan caps ya. Nah, kalau sudah diatur zones-nya, ini kita kembalikan dulu ya. Jadi 10 aja. Oke, nah kalau sudah diatur sekarang bisa langsung kita ekspor ya. Jadi di program FontLab 7 di aplikasi FontLab 7 ini sebenarnya kalau kita ekspor font itu jadi font file, jadi OTF atau TTF, secara default dia sudah pasti akan di auto hinting ya. Jadi kalau kita biarkan aja programnya seperti ini, ketika diekspor sudah pasti akan ada penerapan auto hinting pada setiap font yang kita buat. Nah, tapi si auto hinting ini bisa kita setting sendiri nih. Kita mau menggunakan program auto hinting yang mana, ada pilihannya. Tergantung juga dengan format font yang akan kita akan kita ekspor. OTF dan TTF itu berbeda hasilnya, hintingnya itu berbeda ya. Kalau kita ekspor menjadi OTF, itu berbeda dengan ketika kita ekspor menjadi TTF. Tergantung kebutuhan aja. Nah, kalau biasanya kita membuat font standar, itu kita ekspornya di OTF ya. Kita ekspornya di OTF. Nah, OTF itu kalau misalnya kita mau ekspor di OTF, kita tidak perlu banyak pengaturan khusus lagi. Jadi kalau sudah diatur zones-nya, langsung aja kita tinggal file, export font as seperti yang cara sebelum yang sudah saya jelaskan, tinggal diekspor aja. Kalau misalnya filenya itu OpenType, PostScript atau OTF. Karena defaultnya sudah tersetting auto hinting dengan dengan program di auto hinting PostScript atau OTF ya. Nah, bagaimana caranya supaya font kita itu bisa mendapatkan kualitas seperti yang kita demonstrasikan sebelumnya, yang saya demonstrasikan sebelumnya, yang di website tadi, Fonthando itu. Nah, yang teks sebelah kiri itu tadi, itu saya menggunakan bukan export dengan OpenType PostScript, tapi saya menggunakan OpenType TrueType ya. Jadi hasil akhir kalau saya pembuat font untuk dibaca di teks di paragraf di ukuran kecil, saya lebih prefer untuk menggunakan hinting di OpenType TrueType ya. Jadi hasil akhirnya itu TTF. Kenapa? Karena menurut saya dan udah saya coba juga ya. Jadi kita bisa coba sendiri aja, nanti silahkan dicoba sendiri, dieksperimen aja. Jadi dicoba kalau hasilnya TTF ketika dilihat di aplikasi itu apakah lebih bagus dari OTF. Kalau saya lebih memilih TTF ya, program hinting yang ada di TTF karena dia lebih cocok untuk program-program yang yang rendering sistemnya itu kurang bagus, misalnya di Windows atau di program-program bawaan Microsoft yang sudah lama, misalnya seperti Microsoft Word atau Excel. Nah, itu rendering sistemnya tidak sebagus program-program lain yang memang udah advance ya si rendering sistemnya gitu.
Jadi distorsi huruf di program-program tersebut bisa lebih terlihat lebih rapih menggunakan hinting true type. Seperti juga di website ya, ketika kita lihat di program di aplikasi Google Chrome, di di operating systemnya Windows, itu lebih bagus ketika kita menggunakan true type hinting. Kalau mau langsung di export, sebenarnya defaultnya dia sudah ada di sini ya, di pilihan ini sudah ada default auto hinting untuk true type font ya, atau open type true type. Nah, kalau saya lebih prefer settingannya saya ubah. Bagaimana cara mengubah settingan si export font ini? Kita buka ini ya di file export profiles. Nah, kita pilih nih settingan export yang mana yang mau kita rubah. Misalnya open type true type ini TTF ya. Kita buat cloningnya nih. Jadi si settingan ini kita buat duplikasi, klik tanda plus yang ada di pojok kiri bawah. Nah, kita duplikasi, nanti dia akan ada tambahan di sini true type clone. Nah, kalau saya sudah membuat beberapa ya settingan yang berbeda. Nah, kita coba di sini aja yang baru nih. Ini di sini kita rubah. Nah, di sini ada banyak banyak settingan yang bisa kita rubah ya. Nah, untuk merubah settingan auto hinting, nah kita lihat di sini. Di sini hinting ini bisa kita gunakan atau tidak nih. Kita menggunakan hinting, use hinting. Ya, kita menggunakan hinting, auto hint juga ini tidak perlu dirubah ya. Use X directions hints ya. Recalc zones ini artinya kalau misalnya mau dikalkulasi ulang zonanya, itu bisa dicentang tapi tidak perlu karena kita sudah men-setting zones-nya sendiri tadi manual ya. Nah, yang saya biasanya prefer itu diubah di bagian ini di true type hinting. Jadi di sini ada true type hinter, ada beberapa pilihan ya. Ada specified in font info, ada font type TTH atau TTF auto hint. Nah, kalau saya lebih prefer ini TTF auto hint. Jadi di bagian true type hinter ubah settingan menjadi TTF auto hint. Ya, ketika sudah dirubah tinggal dicoba aja di export. Oke. Nah, file langsung ke export font as. Dilihat yang tadi yang cloning yang terakhir di sini yang kita buat terakhir itu, yang kita sudah duplikasi tadi, pilih settingan yang tadi yang sudah kita duplikasi dan kita rubah, lalu langsung aja ekspor. Kalau misalnya ekspor satuan bisa di sini atau family bisa di instance. Ketika diekspor dia akan menjadi font file atau font satuan yang sudah bisa diinstal dan dites dan dicoba. Seperti yang tadi saya sudah demonstrasikan di awal, nah hasil si font Hando yang di hinting dengan true type auto hinting tadi, dengan settingan yang tadi itu terlihat lebih bagus dibanding yang belum di hinting. Jadi begitu caranya untuk membuat auto hinting ya di FontLab 7.